anak-anak semua, kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran statistika. Ya, ini khususkan untuk kelas 5 tingkat sekolah dasar. Baiklah, sebelum mulai, kita persiapkan dulu segala sesuatunya, alat tulisnya, supaya lebih mudah mencatat hal-hal yang penting. Statistika, kita akan belajar 4 hal, yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan dan membaca data. Yang ketiga, mempelajari pengolahan data. Yang keempat, penyajian data. Di dalam video kali ini, kita hanya belajar mengumpulkan data dan mengurutkan dan membaca data. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita harus memahami lebih dulu apa itu pengertian dari data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, setelah sudah memahami arti data, kita akan mencoba belajar bagaimana sih cara mengumpulkan data. Contohnya kita lihat pada layar adalah tentang kegiatan ujian atau tes yang dilaksanakan biasanya di sekolah. Ini adalah contoh mengumpulkan data oleh seorang guru untuk mengumpulkan nilai-nilai dari anak muridnya. Contoh berikutnya adalah bertanya langsung. Nah, dengan bertanya langsung, kita dapat mengumpulkan data juga. Dalam hal ini misalnya untuk mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai oleh teman-teman di kelas. Selain bertanya langsung, bisa juga dengan isian singkat. Dalam isian singkat, kita mengisi data kita, nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah contohnya, maka kita sudah masuk dalam pengumpulan data. Yang keempat, bisa juga melalui pencatatan langsung. Misalnya ada dalam gambar ini adalah kita bisa mencatat berat badan teman-teman kita, juga bisa mencatat langsung tinggi badan teman-teman kita. Kemudian kita buat dalam daftarnya sehingga didapat sebuah kumpulan data. Nah, itulah ada 4 cara di dalam video kali ini, tapi sebenarnya masih banyak cara pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan dan membaca data. Yang pertama adalah mengurutkan data. Kenapa sih kita perlu mengurutkan data? Agar lebih mudah dapat kita lihat dalam contoh berikut. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut: 70, 80, 80, dan seterusnya. Tetapi nilai-nilai yang didapat ini masih posisinya teracak. Agar lebih mudah, kita akan mengurutkannya secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini hasilnya. Nah, yang lebih kecil itu angka nilai 50, urutan berikutnya 60, urutan berikutnya 70, 80, 90. Dan kita kumpulkan berapa yang kita dapat, misalnya nilai 50, oh ternyata ada 4, nilai 60 ada 3, nilai 70 ada 2, nilai 80 ada 3, nilai 90 ada 3. Nah, dengan mengurutkan data ini, maka data lebih mudah kita pahami dan kita baca. Selanjutnya, cara membaca data. Berikut contohnya.
Berikut ini data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 5 SD 1 Rangkas Bitung Barat. Nah, didapat data sebagai berikut. Tentu kita harus memahami cara membacanya. Dari data ini bisa kita baca bahwa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu sebanyak 5 siswa. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karate, 8 siswa. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler taekwondo, ada 6 orang. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler marching band, sebanyak 6 orang. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler padus, banyak siswa. Jadi, seperti itu kira-kira contoh sederhana untuk membaca data. Jadi kalau kita ketemu contoh-contoh data, sudah bisa kita pahami dan membacanya. Baiklah, karena sudah memahami cara mengumpulkan, cara mengurutkan, cara membaca data, maka kita mencoba latihan ya, latihan di rumah dengan sederhana. Adapun latihannya adalah mengumpulkan data peralatan dapur yang ada di rumah. Ya, peralatan yang ada di rumah sebanyak 10 jenis. Nah, kamu masukkan nanti data tersebut ke dalam tabel berikut. Misalnya, peralatan dapur yang ada di rumah, apa saja, misalnya piring, gelas, sendok, dan kamu catat jumlah piring yang ada di rumah, jumlah gelas yang ada di rumah. Jika diperlukan, boleh meminta bantuan dari orang tua agar kamu aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, silakan mencoba mengerjakan latihan 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba latihan yang kedua. Berikut ini adalah nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5. Memang terlihat datanya belum terurut dengan rapi. Nah, oleh karena itu, agar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini, bisa diawali dengan mengurutkan urutan-urutan yang tepat, berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kamu nanti akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar monitor ini. Selamat bekerja. Melaksanakan latihan 1 dan 2. Ditunggu hasilnya oleh Bapak Guru. Baiklah anak-anak, karena sudah cukup untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan dalam pertemuan berikutnya akan belajar tentang pengolahan dan penyajian data. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.